sanksi adat juga kena dia. Ini kurang apa lagi gitu loh. Sadis betul di Indonesia ya. Jadi kalau mau seperti yang tadi saya katakan, dibuat sengsara mungkin, dibuat semiskin-miskinnya, tanggung. Tuntut aja hukuman mati. Setiap pelaku tindak pidana korupsi, tuntut hukuman mati. Vonis dengan hukuman mati, selesai urusannya. Apakah kemudian menimbulkan efek jerah? Bullshit. Tidak akan pernah menimbulkan efek jerah sekalipun diancam dengan hukuman mati. Kenapa begitu? Ya karena cari faktor penyebabnya apa dulu gitu. Misalnya di kalangan ASN. Ya gimana? ASN ini nggak sumber penyamun. Ya karena gajinya kecil gitu loh. Tuntutan banyak, gaji kecil, wewenang besar. Ya misalnya saya nih, saya ASN, punya jabatan dengan wewenang besar, gaji saya kecil. Tunggulah waktunya, saya akan menyalahgunakan wewenang. Hanya tunggu waktu kok. Tapi akan beda halnya, ASN penghasilan dan kesejahteraannya gak usah terlampau tinggi-tinggi gitu loh. Yang wajar aja, yang manusiawi gitu loh. Dengan kata lain, ASN itu hidupnya sudah sejahtera. Tapi masih juga dia korup, tembak gitu loh, dibunuh sekalian. Gak usah diadili, dibunuh saja sekalian gitu loh. Itu namanya kebangetan. Bukan berarti saya membela ASN karena spirit the court-nya. Karena tanya aja Pak Yusuf. Pak Yusuf berapa gajinya sebulan? Pasti ketawa dia. Tawanya apa kenapa? Malu. Malu kenapa? Ya karena kecil. Ya dosen yang tidak memegang posisi gitu ya. Hanya kerjanya yang ngasih kuliah aja. Coba ASN yang lain yang ada di pemerintahan memegang posisi. Ya, jadi menteri itu misalnya. Menteri itu kalian pikir gajinya gede? Enggak. Yang besar itu DOM, dana operasional menteri. Gaji menteri kecil, gaji presiden kecil. Loh, kalau tahu begitu kenapa banyak orang yang ingin jadi menteri? Ya DOM-nya yang besar, dana operasional menterinya yang besar. Satu tahun bisa sampai antara 5 sampai 10 miliar. Sama dengan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, besar gajinya kecil. Tapi kenapa banyak orang gila berebut ingin jadi kepala daerah? Ya karena dana operasionalnya yang gede. Ya, sahabatannya yang banyak. Yang pegawai-pegawai yang biasa, ASN biasa, atau jabatan-jabatan tertentu, wewenangnya besar, penghasilannya kecil, gitu. Tuntutannya banyak. Itulah dalilnya itu. Tunggu waktunya akan menyalahgunakan wewenang. Nah, bicara penyalahgunaan wewenang itu udah masuk ke wilayah hukum administrasi negara. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya keberadaan hukum administrasi negara, bahkan di dalam sebuah negara hukum modern, negara kesejahteraan. Itu ya intinya. Ada pertanyaan? Nah, ini saya mau minum dulu ya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ini siapa nih namanya? Ini cengar-cengir aja, Daniel. Saya Pak, izin bertanya Pak. Daniel ya? Daniel itu siapa? Kinata Pak. Oh, Kinata. Kinar Pak. Silakan. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kinata Kinar dengan NPM 041. Izin bertanya Pak, bagaimana cara agar HAN dan pidana ini dapat berdampingan? Karena dalam contoh kasus yang korupsi tadi kan Pak, HAN lebih menekankan mencari jalan agar mengembalikan keuangan negara yang telah diambil oleh yang tersangka, dan kalau pidana itu lebih menekankan efek jerah Pak. Terima kasih. Ya, ini persoalan prioritas.
Dua-duanya penting. Hukum administrasi negara penting, hukum pidana penting dalam kasus korupsi. Tetapi persoalannya penentuan prioritas. Mana yang lebih diprioritaskan atau lebih dikedepankan? Kalau tadi kan saya katakan, kalau memang hukum administrasi bisa lebih dikedepankan, kenapa hukum pidana duluan gitu loh? Dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sudah banyak terjadi, saya berpendapat hukum pidana itu pemungkas dia. Posisinya sebagai ultimum remedium. Terakhir dia. Majukan atau gunakan dulu hukum administrasi. Contoh gini. Ada penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian keuangan negara, ketahuan. Bisa nggak diselesaikan dengan hukum administrasi? Bisa. Dasarnya apa? Kita memiliki satu paket undang-undang di bidang keuangan. Mulai dari Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 1 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang 15 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang nomor 15 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut dengan turunan-turunan aturan peraturan pelaksanaan dalam bentuk PP dan seterusnya. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara maupun di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan juga di dalam Undang-Undang nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, manakala dijumpai ada pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenangnya yang menimbulkan kerugian keuangan negara, berujung pada apa? Tuntutan ganti rugi. Tegas dikatakan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara maupun di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, termasuk di dalam Undang-Undang 30 2014. Gimana kalau misalnya orangnya keburu mati? Kerugian keuangan negara itu tidak otomatis selesai, mewaris dia. Mewaris. Ada anaknya yang akan digugat. Melalui apa? Gugatan keperdataan. Sampai selesai. Kalau ini tidak dilaksanakan, tidak dilunasi, ngeyel gitu, katakanlah ngeyel pejabat itu, barulah hukum pidana berbicara. Itu loh. Nah, hal yang demikian ini terganjal dengan apa? Terganjal dengan adanya ketentuan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tuntutan pidana, katanya. Ini pasal goblok. Pasal yang ngaco ini. Ini saya bicara dengan salah seorang arsiteknya yang membuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Siapa? Ya guru besar Unpad yang sudah pernah berawan, sudah pensiun. Siapa? Profesor Romli. Ini sahabat saya sendiri.